Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak bunda rupanya. Hai anak-anak bunda semua, bertemu lagi dengan Bunda Siti. 2, 3 menangkap ikan. Masih di rumah kan? Betul. Anak-anak bunda semua yang di rumah, walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar, bergembira, dan bahagia bersama keluarga. Ingat ya, di rumah saja dulu. Anak-anak bunda semua yang di rumah, hari ini Bunda Siti akan menghibur anak-anak semua dengan sebuah cerita dongeng, yaitu tentang 2 ekor binatang. Binatang apa saja ya? Yuk kita kenalan. Binatang yang pertama yaitu tada! Aku adalah seekor binatang yang bertubuh besar, buluku lebat, dan tinggalku di hutan. Siapakah aku? Betul, aku adalah seekor singa yang gagah. Dan binatang yang kedua yaitu tada! Aku adalah binatang yang bertubuh kecil, ekorku panjang, dan gigiku tajam. Siapakah aku? Ya, betul. Aku adalah seekor tikus kecil. Nah, anak-anak bunda semua, itulah tadi 2 ekor binatang yang akan bunda ceritakan pada hari ini. Bagaimanakah ceritanya? Inilah dia kisah si singa dan si tikus kecil. Suatu sore di tengah hutan ada seekor tikus kecil yang sedang berjalan-jalan. Wah, rupanya hari sudah mulai sore. Aku harus segera pulang. Nanti ibuku dan ayahku akan khawatir mencariku. Yeye, pulang. Yeye, pulang. Hah? Apa ini? Kok besar sekali? Rupanya Tuan Singa. Tikus jadi takut. Gimana ini? Anak-anak, rupanya tikus telah menabrak singa yang sedang tertidur, sehingga singa pun terbangun dari tidurnya. Siapa tadi yang telah berani membangunkan tidurku? Nah, anak-anak semua melihat singa terbangun, tikus pun menjadi ketakutan. Tubuhnya bergemetaran dan dia pun berkata, aku Tuan Singa. Aku yang menabrakmu. Aku tadi terburu-buru. Maafkan aku Tuan Singa. Ampuni aku. Tolong lepaskan aku ya Tuan. Tolong bebaskan aku. Aku janji suatu saat
saat nanti aku akan menolongmu. Nah, anak-anak, apakah singa mau memaafkan tikus dan mau membebaskannya? Dengan tubuhnya yang besar, dia pun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sombongnya, "Wah, lucu sekali kau tikus. Bagaimana kau bisa menolongku? Tubuhmu saja kecil, sedangkan tubuhku sangat besar. Wah, kamu telah membuatku tertawa hari ini. Wah, Nah, anak-anak, rupanya dengan kasihan melihat si tikus, singa pun akhirnya membebaskan si tikus dan langsung menyuruhnya pergi jauh dari tubuhnya. Terima kasih Tuan Singa yang baik hati. Aku pergi dulu ya. Dadah. Yuhu, aku bebas. Nah, anak-anak bunda semua, keesokan harinya di tengah hutan, ketika singa sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia terperangkap di sebuah jaring pemburu. Nah, apakah singa bisa melepaskan tubuhnya dari jaring-jaring tersebut? Aku harus bisa lepas dari jaring-jaring pemburu ini. Aku harus bebas sebelum para pemburu itu datang menangkapku. Anak-anak, tapi jaring-jaring pemburu itu sangatlah kuat, sehingga lama-lama tubuh singa pun menjadi lelah. Dia pun bersedih sekali dan berputus asa. Mungkin ini sudah menjadi nasibku. Aku harus ditangkap oleh pemburu itu. Mungkin aku harus meminta bantuan kepada binatang lain. Tolong aku. Nah, anak-anak, singa pun mengaum dengan sangat keras, sehingga aumannya itu terdengar oleh si tikus. Tuan Singa, ada apa ya dengan Tuan Singa? Kok dia minta tolong? Aku harus cepat menemuinya. Tuan Singa, sabar ya Tuan. Aku akan menolongmu. Sabar ya Tuan. Nah, anak-anak semua, tikus pun langsung menggigit tambang-tambang jaring pemburu itu dengan sangat kuat, sehingga tikus pun berhasil melepaskan jaring-jaring itu. Dengan giginya yang kuat dan tajam, tikus pun berhasil membebaskan singa dari jaring-jaring itu. Terima kasih tikus, kau telah menyelamatkan aku. Kau telah membebaskan aku dari jaring-jaring pemburu itu. Maafkan aku tikus, karena selama ini aku telah meremehkanmu dengan tubuhmu yang kecil.
Oh, tikus, maukah kau menjadi temanku, tikus? Oh. Nah, anak-anak bunda semua, semenjak itu singa dan tikus menjadi teman baik. Ya Tuan Singa, aku akan menjadi temanmu. Nah, sekarang sebelum para pemburu itu datang, ayo kita tinggalkan tempat ini. Cuy, lari! Nah, anak-anak bunda semua, itulah tadi kisah seekor singa dan si tikus kecil. Semenjak itu, singa dan tikus kecil menjadi sahabat sejati. Nah, jadi anak-anak bunda semua, kita harus menghormati dan menghargai orang lain sekalipun orang itu lebih kecil dari kita dan dia tidak mampu. Dan apabila seorang itu adalah orang yang berkulit hitam, kita harus mau berteman dan menjadi temannya yang baik. Nah, anak-anak bunda semuanya, itulah tadi demikian cerita dan dongeng dari bunda hari ini. Ingat ya, tetap di rumah, memakai masker dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak ketika kita sedang berkumpul dengan orang lain. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.